nanti forum silaturahminya, harmonisasi itu dilaksanakan di hari pertama. Kalau kita berharap semua peserta dari BPR hadir ya 274, namun tidak hanya sebatas itu, karena kita kepingin setiap BPR bisa mengirimkan di samping direksinya, Dewan Komisarisnya, juga pejabat eksekutif. Target kita ya antara 250 sampai 300 peserta. Ya. Hai pemirsa, balik lagi di Nusamba TV bareng saya Yovita dalam acara Dialog Menarik hari ini. Nah, kali ini kita udah kedatangan dua tamu spesial nih. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Dadi Sumarsono, SHMM, selaku Ketua DPD Perbarindo Jawa Tengah. Bapak, pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bapak Haji Dwiono SIMM selaku Ketua Steering Komite Musda ke-8. Bapak, pripun kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Yovita sehat juga. Sehat juga dong, segar sekali. Nah, kali ini kita mau membahas tentang Perbarindo dan Musda 8 yang akan dilaksanakan di Semarang. Gimana persiapannya? Mungkin kita langsung tanya aja ke Pak Dadi di sini kan selaku Ketua Perbarindo. Periode keberapa Pak ini? Periode terakhir? Karena kabarnya akan ada pergantian ketua dan pengurus ya Pak ya. Iya. Gimana? Sebelumnya boleh diceritain dulu Perbarindo itu apa sih? Yang jelas iya Mbak. Pertama saya perlu matur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Iya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Saya harus sampaikan kata Rahayu itu karena identik dengan salamnya pencinta batik Jawa Tengah. Nah, gitu. Iya, Mbak Yovita ya, gitu. Perbarindo itu saya pastikan bukan partai. Kan gitu ya. Jadi Perbarindo itu bukan partai. Ini menjadi catatan awal. Iya, betul. Perbarindo itu Asosiasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Gitu. Anggotanya kalau secara nasional dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 1.600 sekian. Nah, kami ini diamanati menjadi Ketua Perbarindo Jawa Tengah. Itu anggotanya hari ini kurang lebih 274 BPR dari 35 kabupaten kota. Gitu, Mantap. ya. 275 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Banyak banget. Nah, manfaatnya bagi mereka sendiri nih BPR sebagai anggota di Perbarindo apa nih Pak? Ya, nah ini pertanyaan yang paling menarik. Gitu harus saya jelaskan kepada terutama kepada teman-teman BPR di Jawa Tengah dan masyarakat umum. Gitu. Jadi Perbarindo itu tugas fungsinya mewadahi daripada industri BPR gitu. Jadi yang di dalamnya adalah teman-teman BPR se-Jawa Tengah gitu. Nah, yang diwadahi apa? Yang namanya usaha itu kan kita sedang ya bagaimana mengelola usahanya untuk terus dari waktu ke waktu bisa bertahan dan maju. Nah, Mbak, BPR itu tidak pernah bisa hidup sendiri. Gitu. Bersama-sama teman-temannya sesama BPR, juga BPR itu bisa ada kalau diizinkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu ada yang izinkan. Luar biasanya Indonesia itu perhatian sekali sama BPR. Sebatas diizinkan tapi juga diawasi. Nah, manfaatnya dibentuk Perbarindo itu untuk kepentingan curhat, untuk kepentingan diskusi, untuk menyampaikan perjuangannya. Aspirasinya ya? Iya, ngelola industri itu kan kayak ngelola rumah tangga Mbak. Ada kalanya yo kedenger cangkirnya itu loh, gede sama cangkir, dik gitu. Nah, gitu. Industri satu sama yang lain kadang-kadang juga ada persaingan, ada perbedaan. Nah, ada masalah. Belum lagi dengan industri yang lain, gitu. Belum juga ingin berjuang kepada pemerintah. Nah, Perbarindo itu mewadahi supaya 274 anggota, coba Mbak bayangkan, kita ini diawasi OJK. Kalau mereka mau usul ke OJK bareng-bareng 274, Masya Allah, ruang tamunya seberapa luasnya. Betul, belum lagi bahasanya masing-masing.
tapi kalau sudah diwadahi oleh Perbarindo, cukup ketua sama pengurusnya yang silaturahmi ke OJK. Nah, kalau perlu silaturahmi, kalau tidak cukup diselesaikan oleh pengurusnya. Gitu. Iya, termasuk juga kepada pemerintah. Kadang-kadang BPR nih, Mbak, kadang-kadang kita kan ingin prospek kepada pemerintah, kepada masyarakat supaya kita bisa diterima. Nah, mengenalkan gitu. Nah, Perbarindo lah yang mendahului mengenalkan dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk Mbak, hari ini yang sedang strategis ini, sedang diperjuangkan oleh BPR. Apa itu, Pak? Tahun 88 itu men-trigger kebijakan pemerintah namanya paket Oktober 88. Pemerintah memberi kemudahan bangsa Indonesia ini untuk mendirikan BPR. Nah, namanya waktu itu Bank Perkreditan Rakyat. Gitu. Hari ini nama Bank Perkreditan Rakyat itu semakin majunya industri BPR, semakin pinternya para pihak, namanya jadi lucu penerjemahannya, Bank Perkreditan Rakyat. Bank itu melakukan intermediasi, menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Di belakangnya ada kalimat perkreditan. Perkreditan itu hanya sebagian dari fungsi bank. Nah ini kalau diterus-teruskan maksudnya apa coba? Cuman bisa melayani perekonomian. Betul, kalimat perkreditan itu mengebiri arti kata bank. Gitu. Oleh karenanya kami beberapa waktu yang lalu ketemu Komisi 11, kita usulkan lewat DPP, kita usulkan lewat otoritas gitu. Kita mengusulkan supaya di undang-undang ke depan itu singkatan BPR tetap, tapi kepanjangannya menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Jadi kita fungsi banknya itu ada, betul-betul menjalankan intermediasi dan menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman. Biar tidak tadi ya sempit. Betul. Ya. Nah, di perkreditan itu saja. kan masa diperjuangkan rame-rame secara sendiri-sendiri, kayaknya nggak tata kita ini. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi kita perjuangkan lewat asosiasi. Asih, baik. Gitu, Nah, sih. tadi kan Bapak juga rencananya akan menggelar musda, musyawarah Betul, daerah ke-8 iya. nih. Sih, Nah, siap. ke-8 itu sudah masuk tahun keberapa ini, Pak? Udah usianya berarti udah Kalau berapa tahun bicara sekarang Perbarindo Perbarindo-nya? sendiri, Perbarindo itu baru disetit tanggal 24 Januari tahun 1995. Saya masih 3 tahun itu Pak umurnya. Gitu deh. Iya, Gitu. itu. Namun demikian BPR itu sudah ada dari sebelum itu. Gitu. Nah, dari dulu namanya Hiperta, terus berubah menjadi Fobabri itu. Jadi waktu disetit menjadi Perbarindo itu, waktu itu Perbarindo menjalankan Munas yang ke-4. Begitu, Mbak. Gitu. Jadi memang musda ini khusus hanya dari Jawa Tengah. Gitu. Jadi Jawa Tengah ya kurang lebih umur 32 tahun. Wih, mantap sekali, 32 tahun loh. Ngaten, Udah iya. jadi anggota belum nih teman-teman BPR yang di Jawa Tengah? Ya kami mohon semua harus menjadi anggota gitu, karena ini tempatnya wadah untuk menyuarakan isi hati, kehendak dan kepinginan. Nah itu kan, sudah dengar sendiri kan tadi manfaatnya menjadi anggota di Oke. Perbarindo sendiri. Siap. Nah Pak, rencananya di musda ini apa sih yang akan menjadi pokok bahasannya gitu loh? Apa yang di garis bawah yang akan dibahas nanti? Iya Mbak, pertanyaan yang paling strategis ini luar biasa. Musda 8 itu besok Mbak, kita sederhanakan menjadi begini. 2 tahun kemarin kita pandemi ya Mbak. Iya, pandemi itu sebenarnya nggak ada yang melarang kita pergi-pergi ya, nggak ada. Tapi kita nggak berani pergi tuh kemarin. Gitu. Harapan kami musda ke-8 besok yang kita pusatkan di Semarang ini menjadi magnet tersendiri untuk kita ketemu, kumpul, silaturahmi, kangen-kangenan. Iya, sesama direksi itu curhat, nggonmu piye, nah kan gitu kan. Alhamdulillah nggonku tumbuh, alhamdulillah nggonku relaksasi, alhamdulillah dan sebagainya. Mesti banyak cerita. Wah, itu sesuatu yang mengasihkan. Makanya Pak Dwiono pinter selaku ketua panitia. Nanti forum silaturahminya, harmonisasi itu dilaksanakan di hari pertama.
Oh, jadi malah intinya Di hari nanti pertama. yang pertama pokoknya seneng-seneng dulu aja. Nah, daripada nanti acara tapi mereka kangenan kan repot. Ya bagus. Kan gitu Saya gimana? jadi penasaran langsung Gitu, nanya Mbak nih. Yovita. Pak Gitu. Diono selaku ketua panitianya nih. Nah, secara umum dulu garis besar, secara umum dulu persiapannya seperti apa sih? Baik Mbak Yovita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, usia jatuh, nama budaya selalu kebajikan. Pak Dadi yang saya hormati, ya pertanyaan Mbak Yovita langsung saya jawab. Ya, jadi apa? Maaf tadi. Persiapannya. Sampai grogi loh misalnya. Ya. Persiapannya sudah 90%. Iya. Ya, jadi setelah selaku ketua steering komite atau yang mengarahkan ini kita sudah siapkan 90% karena waktunya tinggal beberapa hari lagi untuk bisa teman-teman se-Jawa Tengah bisa hadir dan itu merasa nyaman, aman dan enak lah gitu. Rencana bulan apa sih Pak? Pelaksanaannya? Pelaksanaan di bulan November ini tanggal 22 dan 23. 22 dan 23. Ya. Biar dicatat sama teman-teman juga nih di sini. Baik. Tanggal 22, 23 November Ya, di ya. Semarang. Di Semarang di Hotel Patra Jasa tepatnya. Mantap, Pak. Saya dengar ya, ada rencana olahraga golf dulu nih untuk Ya. memulai musdanya besok. Kenapa sih? Ada apa sih di belakang itu? Iya, sebenarnya saya melihat begini, kemarin pada waktu Munas di Yogyakarta itu ada turnamen golf dan dari Jawa Tengah saya lihat kok banyak sekali yang ikut gitu kan, teman-teman BPR juga bisa golf gitu, tidak hanya yang bisa golf saja kan gitu. Nah kemudian dari melihat itu saya punya keinginan bahwa nanti Perbarindo punya komunitas golf ya. Komunitas golf Perbarindo gitu yang jumlahnya saat ini sudah kurang lebih 15 orang sudah ada di ini gitu. Di samping olahraga. Di samping olahraga, iya betul-betul. Dan ngobrol sebenarnya kan non formalnya kan di situ kan. Asik gitu. Jadi sama seperti kita nongkrong ngopi ya Pak ya, cuman ini golf ya. Terus habis itu gini, pesertanya tadi kan Bapak bilang 275 BPR. 274 BPR. Kemudian untuk itu kan BPR-nya, bagaimana dengan jumlah pesertanya? Apakah dari panitia ini membatasi kuota gitu? Iya, kalau kita berharap semua peserta dari BPR hadir ya 274. Namun tidak hanya sebatas itu, karena kita kepingin setiap BPR bisa mengirimkan di samping direksinya, Dewan Komisarisnya juga pejabat eksekutif. Target kita ya antara 250 sampai 300 peserta. Ya. Nah tadi yang disampaikan sama Pak Dadi, acara ramah tamahnya di awal. Ya. Boleh dikasih bocoran dikit nggak sih biar pada kepengen daftar itu loh? Iya, sebenarnya Biar kan rasa kangennya tuh makin membesar udah datang ke Semarang. Kita kepengennya juga begini, biar kita happy dulu lah. Kita harmonisasi, namanya harmonisasi itu untuk keakraban, kemudian komunikasi non formal yang ada. Kita ajak teman-teman untuk keliling kota Semarang. Jangan-jangan ini pada nggak tahu nih Sampokong sama Kota Lama kan gitu. Ya, jadi kita buat mereka happy, kemudian kita dinner di Kota Lama gitu kan, tujuannya biar akrab semuanya. Oh jadi memang diawali dengan jalan-jalan Betul. di Semarang di hari pertama. Iya. Nggak kepikiran ya, karena pikirnya kalau sudah ke hotel pasti akan duduk di ballroom melihat LCD. Ternyata ada surprise ya di situ. Iya. Jadi pasti lebih banyak surprise lagi ya pas acaranya. Nah, kenapa di Semarang? Kenapa di Komisariat Semarang? Iya, agenda musda itu sebenarnya tadi sampaikan Pak Dadi 4 tahun sekali. Oke. Dan kita punya sebenarnya agenda rakerda itu setiap tahun, selama 4 tahun itu setiap tahun. Tapi karena kemarin pandemi sehingga hanya terlaksana 2 tahun. Ini membuat kangen teman-teman ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana supaya biar teman-teman bisa hadir ini? Sebenarnya ini jatahnya di mana Banyumas gitu ya. Kemarin di Tawangmangu Solo Raya. Dan ini memang jatahnya Banyumas, tapi kita kemarin sudah diskusi bagaimana kalau tempatnya Semarang di tengah-tengah dan juga menghadirkan Jawa Tengah 1 dari Pak Ganjar Pranowo bisa hadir gitu untuk di situ dan juga pusatnya Jawa Tengah. Nah, terus persiapan apa nih untuk menyambut teman-teman se-Jawa Tengah? Ya, kita sudah persiapkan semuanya fasilitas mulai dari kehadiran ya, nanti di hotel juga sudah kita siapkan, kemudian termasuk semua fasilitasnya. Kemudian juga angkutan ya, nanti angkutan mau ke jalan-jalannya itu kita sediakan gitu. Di samping itu juga mendapatkan souvenir
Nah ya, ini nih souvenir berupa batik itu kan khasnya Jawa Tengah, kemudian kaos, kemudian ada oleh-oleh khas Semarang ya, terus kemudian karena kita juga ngundang narasumber dari salah satu perusahaan besar yaitu Sido Muncul ya, di dalamnya ada kemasan dari pihak Sido Muncul gitu. Oh jadi selain tadi ya harmonisasi, kemudian ada Jateng satu juga datang, kemudian ada 2 pembicara yang akan memberikan inspirasi ya Pak ya untuk teman-teman juga. Keren loh, ditambah ada bingkisan. Jadi lebih baik segera daftar deh. Kalau misalkan daftaran boleh langsung ke panitianya ya. Langsung. Pak terus gini nih, saya mau ke Pak Dedi lagi nih. Seru soalnya. Selain harmonisasi ada hal-hal menarik lagi nggak sih Pak yang akan dibahas? Kayak contohnya Bapak kan mau di ini nih, mau ada pergantian. Nah. Iya Mbak Sumita, jadi tadi dijelaskan Pak Dwi, jadi hari pertama biar kangen-kangenan dulu lah, nah, kan gitu kan, gitu, yang pengen golop-golop, nah, terus kangen-kangenan, besok paginya sehari itu kita harapkan ada musda, namun biasanya musda itu dirangkai dengan kegiatan seminar, gitu. Nah, untuk tahun ini teman-teman menghendaki yang berbeda. Gitu. Latar belakangnya selama tadi 2 tahun ini mengelola industri selama pandemi itu diperlukan kepemimpinan yang agile, yang cerdas, yang lihai untuk mengambil berbagai kebijakan yang mohon maaf situasi pandemi itu hadir tanpa memberikan pedoman lebih dulu, tanpa perencanaan. Ya Allah, ibarat nggak kulon-kulon gitu ya. Ada nggak kulon-kulon. Lah ini kalau pimpinannya nggak orang hebat, sulit bertahan, apalagi tumbuh. Nah, oleh karenanya musda besok ini saya teman-teman bersepakat mengundang tadi Pak Irwan Hidayat, Bos Sido Muncul. Itu pengusaha yang luar biasa. Di posisi pandemi itu tidak sebatas bertahan, beliau bisa justru lompat luar biasa. Nah, satu, yang kedua kita juga, saya udah matur secara pribadi ke Mas Nano itu Direktur Utama Bank Jateng, gitu. Beliau sebagai pengelola pimpinan utama Bank Jateng itu di posisi pandemi demikian juga selamat, tumbuh, bahkan juga menyelamatkan teman-teman BPR sebagai ketua APEC. Nah, saya ingin dengar nih resepnya beliau itu loh, gitu, supaya menginspirasi teman-teman yang hadir, gitu. Jadi nantinya setelah ini biar ayo teman-teman tuh segera bangkit, pulih untuk semakin maju BPR-nya. Mantap, itu. Mantap. Itu sesuatu yang harapan saya teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk hadir dalam musdanya yang ke-8 ini. Iya. Sebelum itu saya mohon izin, memang besok itu laporan saya itu juga diantaranya saya akan melaporkan tentang target pendampingan digitalisasi UMKM bangkit. Kami punya target yang kami declare di depan Pak Gu tanggal 29 Desember tahun lalu, itu kita BPR mau menjalankan TOT digital kepada para petugas untuk melakukan pendampingan kepada nasabah UMKM sebanyak 5.000. Alhamdulillah Mbak Jovita tercapai 5.000 Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah, nanti bahkan akan ditambahkan dengan aplikasi marketplace. Masyarakat melalui handphone itu bisa pesan menunya apa yang disajikan oleh UMKM binaan BPR, juga bisa mencari BPR terdekat, juga yang nggak punya agunan kalau mau butuh pinjaman ke BPR bisa dilengkan dengan jam krida. Jam krida siap menjamin. Ini sesuatu, ini nasional baru Jawa Tengah. Nah, ini akan saya laporkan ke beliau Bapak Gubernur, dan kami terima kasih kemarin kegiatan ini disupport LPS, OJK, dan Bu Ema selaku Kepala Dinas UKM Provinsi Jateng. Di samping tentunya kami Perbarindo bersama Jam Krida. Nah, ini sesuatu yang harus kami laporkan
baru setelah itu musda, Mbak. Wow, mantap, Gitu. mantap. Berarti laporan pertanggungjawabannya akan Iya. sedetail ini dan akan memancing teman-temannya untuk terinspirasi ya Pak ya, untuk bisa survive atau bahkan jauh lebih baik dibanding 3 tahun belakangan ini karena Apa yang pandemi. saya lakukan itu murni untuk anggota dan untuk masyarakat Jawa Tengah. Tentunya juga untuk pemerintah Jawa Tengah. Iya, saya nggak minta apa-apa loh, Mbak. Wah, mantep mantep. Terus gini nih Pak. Oh iya, tadi kan Bapak sampaikan di laporan pertanggungjawaban. Berarti ini akan berkaitan dengan pengurus yang baru. Nah, ini kan Bapak kan selaku pengurus lama. Iya, Nah, iya. bagaimana? Ini pertanyaan aja. Andaikan kalau Iya. Bapak terpilih kembali. Nah, Ya, bagaimana ya? Saya selama ini itu bersama Pak Dwi dan kawan-kawan. Kalau diamanati ya innalillah aja, Mbak. Semoga kami juga bisa mengembalikan, menjalankan tugas dengan baik, dan semoga ini juga bagian dari ibadah saya. Itu, iya. Bismillah kalau memang teman-teman masih mengendaki, gitu, Mbak. gitu. Tapi Iya. Pak Dwi sendiri juga mungkin mau mengajukan diri sebagai ketua? Monggo. Loh, kan saya Ada yang nanya. lebih Oh, kan nggak apa-apa ya kan, Oh, nggak harapan apa-apa, Cik. menjadi target tujuannya. Beliau itu guyonannya karena belum mau tua. Itu biar yang ketua Pak Dadi dulu katanya gitu. Gitu. Sekarang yang muda mimpin nggak apa-apa juga kan? Oh, lebih keren mestinya gitu. Iya. Iya. Nah gini, saya mau ke Pak Dwi lagi ya Pak. Siap. Nah tadi kan ngomongin bingkisan. Nah selain itu ada nggak sih door prize? Tadi kan bingkisan yang pasti akan diterima oleh teman-teman ketika mendaftar sebagai peserta. Nah ada door prize juga nggak? Iya, kita sediakan door prize untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Perbarindo untuk acara musda ini. Golep ada door prize-nya, Wow mantap. kan gitu. Nanti rencana mau dibuat turnamen atau enggak Pak? Kita Insya Allah pada saatnya. pan golf game aja lah. Tapi di situ disediakan ada nanti nearest to the pin, nearest to the line, sama the launches. Jadi yang paling jauh, yang dekat dengan pin, hole, sama yang lurus dengan garis. Itu dapat piala sama hadiah uang pembinaan. Wow mantap. Untuk beli stick. Terus Wow, kemudian door prize. Kemudian nanti di acara musdanya supaya biar tidak ada kemana-mana, kita sediakan hadiah yang sangat luar biasa. Ya, nilainya nggak perlu saya sampaikan, tapi luar biasa. Wow. Oh berarti bagi yang tidak mengikuti golf masih akan diadakan acara lainnya yang berpusat di hotel atau mungkin yang tadi Di disampaikan hotel, untuk di hotel. jalan-jalan tadi? Golfnya kan tanggal 22 pagi, kemudian sorenya harmonisasi, Oke. kemudian besoknya musda full. Jadi semuanya di situ semua, yang tanggal 23. Oh ya tanggal 23 di hotel. Iya, hotel di hotel mana? itu Di Patra Jasa tadi ya. Oke. Iya. Kemudian untuk yang jalan-jalan memang difokuskan di tanggal 22. Betul. Jadi, Kalian refresh ya. Iya. Refreshing iya, banget. betul. Nah, gini, ada pesan dan harapan Pak Dwi sendiri nggak selaku ketua panitia ini untuk teman-teman peserta yang akan hadir nanti? Iya, kami sangat berharap seluruh anggota Perbarindo di Jawa Tengah bisa hadir di acara musda karena ini momen yang sangat tepat. 4 tahunan ya kita harus membuat program kerja coba biar nanti ada masukan dari teman-teman yang kita harapkan. Kemudian juga kita berharap musda ini bisa berjalan dengan sukses, tertib dan lancar dan aman kan gitu. Bapak berharap oleh-oleh apa sih yang didapatkan sama peserta ini ketika mengikuti musda? Ya tentunya program kerja yang nanti ke depan seperti apa. Tadi sampaikan salah satunya adalah asosiasi ini kan mengawal terbitnya RUU tentang P2SK tadi ya untuk mengamankan bagaimana BPR nanti di masyarakat bisa tadi fungsi intermedi jalan, tidak hanya kesannya selama ini hanya perkreditan ya. Terus tadi bank perekonomian rakyat tadi ya Pak. Dengan perekonomian itu berarti kita akan luas sekali. Gitu. Terus kemudian fungsi BPR kedepannya bisa diberikan seperti tadi bank umum kan gitu. Baik, kemudian gini, dalam musda yang akan dibahas itu pada tanggal 23, konsen kedepannya seperti apa sih untuk gambaran 2023, jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjangnya?
Pak Dadi, monggo. Lumayan nih, Mas kan udah ada gambaran 2023 sudah jauh lebih baik dari 3 tahun sebelumnya. Iya, makanya tadi kami sampaikan Mbak Yovita, jadi secara cantelan di undang-undang gitu, kita sangat berharap itu nanti goal. Jadi mulai terbitnya undang-undang besok tidak ada bank perkreditan rakyat lagi. Itu harus kita kawal. Adanya adalah bank perekonomian rakyat. Itu kalimat yang tepat untuk hari ini ke depan. Bank perkreditan rakyat itu kalimat yang tepat tahun 1988 sampai kemarin. Biarpun sebenarnya mestinya ini sudah dilakukan 5 tahunan yang lalu, tapi baru hari ini tidak apa-apa. Gitu. Itu candelan yang pertama. Yang kedua, kami juga terus mengawal supaya BPR itu nanti bisa ikut terlibat dalam lalu lintas keuangan. Gitu, biarpun mungkin terbatas, tidak harus bebas seperti bank umum. BPR itu bisa menjalankan kegiatannya secara digital. Sekarang Alfamart, Indomaret aja bisa kok ngirim uang kok, BPR raiso. Nah ini kalau sampai ini nggak goal di Senayan, menurut saya ini di Jakartanya kurang mendengar, kurang melihat apa yang terjadi di bawah. Gitu. Iya. Dan BPR ini sudah ada di undang-undang. Mestinya saya sangat berharap gitu dari Musda besok itu pun dalam penyusunan program kerja, terus selanjutnya kita kawal ke depan, betul-betul BPR itu bisa berperan dan diperankan oleh pemerintah dalam pembangunan. Jangan sampai di undang-undang BPR-nya sudah ada, tapi begitu ada proyek pembangunan nggak tahu diundang. Nah ini kan repot. Repot itu, iya. Kami yakin loh Mbak, masyarakat tahu nggak? BPR itu adalah banknya milik anak negeri. Pemiliknya orang Indonesia asli semua. Satu. Yang kedua, komisarisnya orang mana? Pak Dwi ini orang mana? Itu. Beliau ini komisaris 3 BPR loh di Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Itu direksinya. Orang di situ, orang setempat. Pegawainya, orang di situ semua. Coba. Ini sesuatu. Justru Jadi, ini adalah jati diri kita. jati ya? diri ini harus kita kawal, harus kita kawal ke depan. Jadi tidak ada alasan loh ke depan orang itu nggak nyimpen dan nggak kenal BPR. Iya, setelah kenal mestinya ada kepercayaan. Nah, gitu Mbak, itu kedepannya demikian. Tantangan sekali ya Pak ya, Oh, menjadi bank perekonomian Iya, rakyat, kemudian betul, sampai membuat digital itu. Betul. Nah, itu cantelan ke atas dan pemahaman kita. Sekarang pemahaman teman-teman harus juga paham. Kenapa kalau sampai hari ini masyarakat belum banyak percaya ke BPR? Nah itu yang jadi pertanyaan, nah bagaimana Ya kan? menjadi magnet bagi masyarakat untuk ke BPR? Itu kalau ini saya jadi kayak ingat lagi mahasiswa. Kenapa gitu Pak? Dia bilang, saya kenal cewek cantik itu nggak ono sing percaya, itu karena ternyata dia belum kenal saya. Bahkan kenalnya jeleknya. Jangan-jangan masyarakat nggak ada yang percaya ke BPR karena belum kenal. Nah itu jadi tugas ke depan BPR secara masif harus mengenalkan ke lingkungannya. Kalau masih ada pegawai direksi BPR, pegawai BPR kok nggak percaya pakai name tag-nya sendiri, ini ciri khas mereka nggak percaya pada industrinya. Oh iya, mesti harus kenalkan ke saudaranya, tetangganya, masyarakatnya. Supaya apa? Supaya mereka kenal kita. Kita pastikan kita baik. Kalau kenal baik, ya cewek mana yang nggak ingin dilamar? Iya benar banget. Kan gitu kan? Ibaratnya cowok sama ceweknya begitu, gitu. Nggak mau dilamar tahun depan. Gimana kalau besok pagi aja? Karena udah percaya gitu dan gak? kenal. Betul. Tak ubahnya BPR sama masyarakat. Saya punya state nih Mbak, itu nyimpen di BPR. BPR itu wonge dewi. Tadi loh. Pemegang sahamnya wonge dewi, komisarisnya wonge dewi, direksinya wonge sendiri, karyawannya orang sendiri. Coba kalau masyarakat pinjem ke bank BPR, bunganya ya luwih gede, lebih besar Mbak. Kenapa? Jaminan LPS itu lebih besar daripada bank umum. Gitu. Yang pinjem, kalau kita bicara gotong royong, tetangga kita yang naruh di BPR kita, oke? Yang pinjem tetangga kita, hanya mereka nggak saling kita kenalkan.
semua dijaga kerahasiaannya. Tapi hakikatnya kita sedang gotong royong loh, sedang membantu tetangga, saudara, teman baik kita lewat BPR. Nah, siapa yang nggak pengen? Semuanya pasti pengen dong. Kan pasti pengen. Gotong royong kan niatnya membantu. Indonesia is gotong royong. Itu adalah itu. Iya. Labelnya Indonesia. Iya, mana ada orang nyimpen bunganya nggak pengen yang lebih gede, ya kan? Pasti pengen kan? Iya, tapi pengen nggak pakai bunga, pasti juga boleh dari BPR-nya. Pak Dwi, boleh nggak kalau saya nabung di BPR-nya Pak Dwi, tapi saya nggak usah dikasih bunga? Tanya sendiri, pasti boleh, saya jamin. Gitu, nah gitu aja Vita. Gitu. Oke, wah luar biasa banget. Ini sih keren banget ya, di luar benar-benar selain teman-teman BPR, pasti juga masyarakat Indonesia kan sudah mendengar sendiri bahwa di sini BPR itu bukan dikotakan dalam perkreditan saja, tapi sedang diarahkan dan disuarakan sampai ke pusat supaya menjadi bank perekonomian rakyat, di mana semua pengurusnya dari atas bahkan sampai karyawan ini adalah memang saudara kita sendiri. Betul. Terima kasih Pak Dadi, terima kasih Pak Dwi atas waktunya, dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bertiga mengenai Musda ke-8 yang akan dilaksanakan di Semarang. Kita doakan semoga lancar, dan untuk teman-teman yang belum daftar, buruan segera daftar karena banyak sekali bingkisan menarik dan acara-acara menunggu teman-teman datang di Semarang. Oke, kita akan ketemu lagi di diari selanjutnya di Nusamba TV. Sampai jumpa.